Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Siap menerima pelajaran hari ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Baik, oke. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai segala sesuatunya, ya, kita akan untuk pelajaran hari ini kita mulai dengan doa ya. Dan untuk pertemuan hari ini saya mau kita dipimpin doa oleh Nurmilawati. Ayo Nurmilawati. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nurmilawati yang telah memimpin kita dalam doa. Kita hari ini yaitu permintaan dan penawaran. Titik 4 menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran program basis learning dengan metode tanya jawab, diskusi dan presentasi, kalian diharapkan ya mampu mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran dengan benar. Ya, kita motivasi untuk belajar ini karena apa? Ya, seperti yang sudah sampaikan, materi IKT ekonomi itu selalu identik dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi itu indahnya belajar ekonomi karena hampir semua mata pelajaran, bahkan semua pelajarannya itu identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Sama dengan pelajaran kita hari ini terkait dengan permintaan dan penawaran. Nah, saya tanya dulu pada anak-anak semua, siapa yang bawa uang jajan hari ini? Saya, Pak. Nggak jajan saya, Pak. Puasa, Pak. Nggak jajan. Pantasan saya lihat tadi Meki di kantin asik Lapar, makan Pak. ya. Iya, Pak. Baik ya. Tadi Meki belanja di kantin pakai uang atau tidak? Pakai uang, Pak. Beli es, Pak. Meki suka ngutang tuh, Pak. Kalau nggak mau bayar, Pak. Teman Pak. kelasnya. Ya, jadi apa yang dilakukan Meki belanja di kantin itu bagian dari contoh kira-kira apa? Contoh permintaan. Ya. Nah, kalau permintaan itu dilihat dari sisi pembeli. Nah, berarti kalau ada pembeli berarti tentu ada yang namanya penjual. Ya. Yang di sekolah yang penjualnya berarti ibu kantin. Tentu ibu kantin ada barang yang Yang bakal dijual ya. Barang yang dijual itu yang dimaksud dengan kira-kira apa? Contoh bagian dari penawaran ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita akan menyimak video. Harga tiket masuk bioskop sebesar Rp Z. Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda.
dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan... Oke. Ya, setelah kita menyaksikan video tadi, kira-kira saya mau tanya, video tadi menceritakan tentang apa? Coba, Vera. Menceritakan tentang penjual yang ingin menjualkan susunya, Pak. Tapi Oke. susunya tadi kalau dia bertahan harga nggak laku, Pak, karena kata orang mahal. Terus tadi diturunkannya, Pak, karena rekan-rekan yang sama jual susu juga diturunkan. Akhirnya daripada tidak ada penjualan dan susunya tadi rusak, dijual dan dibeli sama konsumen, Pak. Gitu, Pak. Oke, bagus sekali ya. Bagus sekali ya, Vera, bisa menangkap apa yang video yang telah kita saksikan secara bersama-sama. Nah, secara tidak langsung bahwa itu tadi menunjukkan bahwa itu sedang mempraktekkan tentang hukum permintaan dan penawaran. Saya ke Rizka deh. Nah, setelah menyaksikan video tadi, berarti kalau kita analisis tentang hukum penawaran dulu deh. Nah, kira-kira Bu Rizka, apa yang dimaksud dengan atau bisa menjelaskan tidak tentang hukum penawaran dari video tadi? Dari video tadi apa ya? Ya. Ya, kalau penawaran itu kan Pak ditujukan kepada produsen ya Pak ya. Di sini kan produsen sebagai penjual, jadi menawarkan barangnya itu kepada konsumen. Jadi di sini hukum penawaran di sini Pak, apabila di saat harga itu naik, maka barang yang ditawarkan itu juga naik, Pak. Oke, ya. Betul sekali ya apa yang disampaikan Rizka. Nah, sekarang saya ke Seli deh. Kira-kira dari menonton video tadi. Siapa? Dari kita, kalau kita lihat dari sisi hukum permintaannya, dari penjual susu tadi, kira-kira hukum permintaannya bagaimana? Hukum permintaan itu, Pak, terjadi. Jadi gini, Pak, untuk konteks permintaan ini kan berarti jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Berarti pembeli di sini kan konsumen ya, Pak ya. Nah, untuk permintaan, jika harga barangnya naik, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya, Pak, jika harga barangnya turun, maka permintaan akan naik. Begitu, Pak, yang tadi saya tonton dari videonya. Bagus sekali. Ya, berarti anak-anakku sekalian sudah bisa menyimak video tadi ya. Nah, itu sebagai pengantar kita untuk memahami materi ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara singkat terkait dengan materi kita hari ini ya. Jadi ini terkait dengan pengertian permintaan dan pengertian permintaan. Nah, coba Meki bacakan terkait dengan permintaan ini. Coba Meki. Pengertian permintaan. Ya,
Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta oleh masyarakat pada berbagai tingkat dan waktu tertentu, Pak. Seperti itu. Oke. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan permintaan ya. Sama dengan waktu Meki tadi belanja di kantin ya. Ya, Berarti Pak. jumlah barang yang diminta Meki atau jumlah barang yang dibeli Meki di kantin, itu yang dimaksud dengan permintaan. Permintaan, Pak. Nah, mempengaruhi jelas ya? Saya, Pak. Oke, silakan. Desita ya? Jadi Pak, faktor yang ya Pak, saya Pak, Oke, silakan. faktor yang mempengaruhi penawaran itu Pak biaya produksi Pak. Jadi produsen itu kan berhubungan dengan penawaran. Jadi produsen itu pasti membutuhkan biaya untuk memproduksi. Jadi semakin banyak biaya produksinya, maka jumlah penawaran pun akan berkurang Pak. Karena apa? Karena mahal untuk memproduksi barang tersebut Pak. Tapi kalau biayanya murah, maka produksinya akan meningkat Pak. Oke, bagus sekali ya. Saya kira kita sudah bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, jadi ada 5 poin yang juga yang mempengaruhi penawaran. Nah, oke. Sekarang Bapak akan bagi kelompok ya. Saya akan bagi 2 kelompok ya yang saya sudah kirim di WA-nya. Sekarang silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Oke, sekarang masing-masing ketua kelompoknya ke meja Bapak untuk ambil LKPD-nya. Baik. Sekarang coba sebelum mengerjakan LKPD, saya akan putarkan video ya. Ini kalian simak dan kalian amati terkait dengan yang kemudian kalian akan mengerjakan LKPD yang telah ada di depan kalian masing-masing ya. Silakan disimak ya. Baik, Pak. Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik pasca kenaikan harga BBM yang diumumkan pada... Silakan kerjakan LKPD yang ada di kelompok kalian masing-masing berdasarkan video yang telah diputar barusan. Ya, silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktu sekitar 30 menit lah untuk mengerjakan ya. Bapak izin Pak, boleh ditampilin juga enggak soalnya Pak? Oke. Nah ini, bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap permintaan dan penawaran harga di pasar. Oke, saya kira karena waktunya sudah sampai ya, sekarang masing-masing kelompok akan ke depan untuk mempresentasikan pekerjaannya dan kalau itu belum ada kelompok
persen kelompoknya Seli. Coba Seli jawab pertanyaan dari nomor 1. Baik Bagaimana? Pak, tadi saya sudah diskusi dengan rekan sekelompok saya dan hasil diskusi kami, bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap permintaan dan penawaran dan harga pasar. Oke. Pengaruh kenaikan BBM tentunya berpengaruh ya Pak ya terhadap permintaan akan bahan bakar minyak tadi. Tetapi karena memang bahan bakar minyak ini setiap hari digunakan bukan hanya oleh konsumen, tetapi juga oleh produsen dalam proses produksi, maka permintaannya itu tetap meningkat Pak, walaupun harga BBM-nya itu naik. Tetapi ada beberapa konsumen yang memang mengganti bahan bakar minyak ini yang tadinya memang menggunakan Pertalite atau Pertamax menjadi Vivo atau Dell atau Shell gitu Pak. Gitu. Jadi karena memang jenis bahan bakar ini memang sangat sangat penting digunakan gitu ya, digunakan dalam keseharian sehingga memang tetap ya permintaannya juga naik, tetapi memang ada sebagian konsumen yang beralih gitu Pak kepada barang substitusi atau pengganti. Kemudian pengaruhnya terhadap penawaran ketika harga BBM naik ini karena memang konsumen walaupun harganya naik itu permintaannya tetap untuk kebutuhan sehari-hari gitu Pak ya. Jadi jumlah BBM yang ditawarkan ini juga tetap gitu loh Pak. Kemudian dan harga pasar. Dan untuk harga pasar ini mungkin pengaruhnya terhadap permintaan tadi ya Pak ya dan juga penawaran. Begitu Pak pemaparan dari kelompok kami. Oke, berdasarkan kelompok Seli, apa alternatif solusinya? Menurut kelompok kami untuk alternatif solusi kita sebagai konsumen bisa membuat skala prioritas gitu ya Pak ya, dan juga kita harus menghemat bahan bakar ketika kita bepergian ya, kita harus bepergian itu yang memang seperlunya karena kembali lagi tadi berhemat. Bisa juga kita nih alternatif lain Pak, misalnya menggunakan kendaraan umum, tidak kendaraan pribadi, kemudian juga bisa menaiki sepeda atau berjalan kaki. Oke, seperti itu Pak solusi dari kelompok kami Pak. Oke. Kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya terhadap kelompok Seli? Saya Silakan. Saya ingin bertanya kalau misalnya di daerah atau tempat saya belum ada Vivo Ya. atau ada Shell. Mm-mm. Nah, apakah hanya menggunakan skala prioritas saja atau ada alternatif lain nih? Sedangkan Shell sama Vivo kan belum distribusinya belum secara luas ya. Kalau menurut kelompok kami, karena tadi untuk Shell ini dan juga Vivo belum merata keberadaannya di seluruh daerah, masih agak sulit dijangkau, kebanyakan memang di daerah perkotaan gitu ya. Jadi kita sebagai konsumen itu harus cermat. Oh iya, harga bensin naik, berarti kita kalau kemana-mana itu bisa menggunakan alternatif lain. Misalnya tidak menggunakan kendaraan pribadi, kita gunakan kendaraan umum. Atau kalau emang jarak-jaraknya deket nih, kita nggak gunain kendaraan bermotor, bisa bersepeda atau berjalan kaki. Seperti itu, Indah. Baik, nanti kita naik sepeda bersama-sama Iya, ya. olahraga. Ya nggak apa Wage. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah bisa diterima jawaban dari kelompok 1, kelompok 2? Ya sudah Pak. Oke. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2 yang sudah tampil di depan. Oke. Kelompok 2 sudah bisa kembali ke tempatnya, Nak. Oke, baik. Karena semua kelompok sudah tampil untuk presentasi hari ini, saya kira kita sudah bisa memahami presentasi kita hari ini, ya.
Dan sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan terkait dengan pelajaran yang kita sudah pelajari sepanjang kegiatan pelajaran hari ini. Tidak menjelaskan tentang pengertian permintaan. Bisa Pak. Oke. Permintaan adalah keinginan untuk membeli barang dan jasa Pak pada tingkat harga dan waktu tertentu Pak. Baik. Oke. Miki, mana Miki? Aduh, saya hampir ngantuk, Pak. Oke. Ya, Pak. Miki, coba Miki jelaskan sama kita semua, berikan kesimpulan kepada kita semua terkait dengan pengertian penawaran, coba. Oh, penawaran, Pak ya. Ya. Oke. Penawaran atau permintaan, Pak ya? Penawaran. Permintaan Oke. tadi sudah disampaikan sama Desnita. Jadi penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan kepada pihak. Dan jadi di penawaran ini ada bunyi hukum penawarannya dan ada Jadi saya sempurnakan ya bahwa pengertian penawaran itu adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Oke. Coba Rizka, coba kita simpulkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tadi minimal 2 lah kita sebutkan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu Pak, harga barang itu sendiri, terus selera konsumen, Jumlah penduduk, Orang pengganti. Oke, ya. Jadi saya kira kita semua sudah dapat menyimpulkan untuk pelajaran kita hari ini. Saya rasa kita semua sudah bisa memahami dan semoga itu tidak dilupa ya. Oke. Sekarang kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Bapak akan kasih tugas mandiri. Itu langsung dikerjakan hanya 5 nomor, setelah itu langsung dikumpulkan di meja Bapak ya. Ini hanya 5 pilihan ganda, silakan silang menurut Anda mana yang paling benar. Oke, saya akan bagikan dan 20 menit dari sekarang silakan dikumpul di meja Bapak. Oke. Silakan dikerjakan ya. Oke. Karena semua sudah mengumpulkan, saya kira pertemuan kita hari ini kita sudah bisa cukupkan. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa pertemuan untuk minggu depan ya, materi kita untuk minggu depan itu kita sudah masuk di fungsi permintaan. Bapak harap sebelum kita masuk di minggu depan sudah ada dasar terkait dengan fungsi permintaan. Di pelajaran kita hari ini kita akan tutup dengan doa dan saya minta Rizka untuk memimpin kita doa. Baik teman-teman, karena proses pembelajaran hari ini sudah selesai, baiknya kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pelajaran kita hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.